Apa kabar semuanya anak-anak hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Apakah anak-anak hari ini sudah sarapan? Yang sudah tangannya ke Sudah, atas. Pak. Apakah anak-anak sudah sarapan? Sudah, Pak. Ya? Oke. Kalau yang belum, tangannya ke depan. Oke, ya. Alhamdulillah berarti semuanya sudah sarapan. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan ya sebagaimana yang kita harapkan. Tetapi sebelum pembelajaran kita mulai, mari anak-anak kita berdoa menurut ajaran kepercayaan dan agama kita masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Minggu kemarin kita sudah membahas masalah bagaimana konsep permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Ya, sebelumnya Bapak akan menampilkan dulu sebuah gambar. Ya, sebuah gambar. Nanti anak-anak perhatikan. Ya. Oke. Apakah gambarnya sudah tampak? Sudah, Pak. Apa? Sudah tampak belum gambarnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Nah sekarang ya dari gambar yang Bapak tampilkan itu, gambar apa yang kamu lihat? Gambar Masak, Pak. Sedang masak, Pak. Masak. Gambar orang masak. Apalagi? Adakah perbedaan di antara ketiga gambar tersebut? Ada, Pak. Ada, ya. Mengapa ini bisa terjadi? Karena faktor ekonomi. Karena faktor ekonomi, apalagi? Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi. Nah, baik anak-anak ya. Oleh karena itu, ya, materi pembelajaran kita pada hari ini kita akan membahas masalah aktivitas dalam memenuhi kebutuhan dengan subtemanya adalah peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Oke, pertanyaannya sekarang, ya, apa saja kegiatan ekonomi? Ada yang tahu? Apa saja kegiatan ekonomi? Apa saja? Produksi, distribusi, konsumsi. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Baik. Kelihatan tidak tampilan? Nah, iya, Pak. Udah. Pak. Baik, kelihatan. Apa itu produksi? Kegiatan menghasilkan barang. Ya, kegiatan menghasilkan barang. Kemudian distribusi. Kegiatan menyalurkan barang. Kegiatan menyalurkan barang, dan konsumsi kegiatan Menggunakan barang. menggunakan barang. Oke, ya, bagus. Sekarang, ya, kompetensi dasarnya itu kita ambil dari kurikulum, dari silabus itu ada 3.3, memahami konsep interaksi antar manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, permintaan dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Adapun kompetensi dasar untuk keterampilannya, nanti anak-anak mampu menganalisis tentang konsep interaksi antar manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui proses pembelajaran daring
pada materi peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan ekonomi, nanti ya dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, anak-anak diharapkan nanti jujur dan bertanggung jawab, mampu menjelaskan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tepat. Kemudian anak-anak juga nanti mampu menjelaskan dampak positif dan negatif dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, tujuan kita belajar hari ini, anak-anak nanti mampu menganalisis peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, ya, anak-anak nanti mampu membuat sebuah resume atau kesimpulan dari peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan ekonomi. Baik, nah, sampai di situ kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sampai di situ ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Pak? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Jelas ya? Oke, baik ya. Kalau sudah jelas, nanti kita lanjutkan masuk ke materi, yaitu peran ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak-anak silakan perhatikan gambar berikut. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nggak kelihatan. Oke. Saya. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah, Pak. Oke, bagus ya. Baik. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Ya, perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya sekarang, gambar apa itu? Yuk, silakan. Gambar apa? Benda elektronik, Pak. Elektronik, Pak. Alat-alat elektronik. Yang lebih spesifik sesuai dengan gambarnya. Yang lebih spesifik sesuai dengan gambarnya. Sesuai dengan pilihan kamu ya. Kamu menyebutkan gambar itu, pilihlah gambar itu sesuai dengan yang kamu sukai. HP. Oke, Mardalena, apa? HP, Pak. HP, bagus. Ahmad Razik, PC, Pak. apa? Komputer. Komputer. Oke. Siapa lagi? Foto, Pak. Apa? Foto. Laptop, Pak. Oke, ya. Yang lanjut? HP, Pak. HP. Oke. Oke. Ada yang pilih komputer, ada yang pilih HP, ada yang pilih televisi, ada yang pilih gambar apa lagi tadi? Tablet, ada rice cooker ya, ada kamera dan lain-lain. Berarti anak-anak telah memilih gambar sesuai dengan gambar yang disukai. Seperti itu ya. Oke, baik. Sekarang ya. Coba Anda anak-anak menuliskan ya nama anak-anak di jenis gambar yang anak-anak pilih tadi. Nanti Bapak share screen, silakan. Ada link Jamboard yang Bapak share di sini. Tautkan nama kamu di bawah nama jenis barang yang kamu pilih. Oke. Ayo silakan. Pakai Jamboard, silakan diklik link yang di room chat. Ya, bisa? Bisa kan? Oke, silakan. Oke. Nah, baik anak-anak ya. Sudah sebagian teman-teman kita sudah memilih jenis benda teknologi yang mereka sukai. Ada televisi, ada HP, HP-nya HP tadi ya. HP,
Ada yang pilih kamera, ada yang pilih komputer. Baik, semua yang anak-anak pilih ini adalah jenis benda atau jenis barang yang anak-anak sukai atau yang anak-anak anggap menarik dalam kehidupan anak-anak sendiri. Baik, ya. Selanjutnya, pertanyaannya dari gambar ini, setelah anak-anak memilih komputer, televisi, HP, dan kamera, muncul ya. Nah, jadi dari gambar-gambar yang anak-anak pilih tadi, dapat kita simpulkan bahwa komputer, laptop, HP, televisi, rice cooker, tablet, kacamata, kamera itu merupakan bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, paham ya? Paham, Pak. Pertanyaannya sekarang, apa itu iptek? Apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, ya. Jadi iptek itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke. Secara keilmuan bahwa iptek itu adalah apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan suatu sumber di mana seseorang dapat mengelola dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dalam kehidupannya. Ya, untuk apa? Untuk semakin mempermudah kehidupan manusia. Nih kita lihat gambar yang pertama tadi, lihat. Yang gambar A, seorang ibu sedang memasak menggunakan kayu bakar. Tetapi dengan perkembangan teknologi, maka kayu bakar itu beralih ke kompor minyak. Kemajuan teknologi terus berkembang, kompor minyak beralih kepada kompor gas. Jadi anak-anak yang kita belajar hari ini adalah salah satu bentuk dari kemajuan teknologi. Walaupun anak-anak tidak berada di sekolah, tapi tetap proses pembelajaran terus berlangsung dengan menggunakan moda daring dalam jaringan atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Anak-anak di rumah, kemungkinan ada juga yang tidak di rumah di tempat lain, tapi masih tetap mengikuti proses pembelajaran. Oke, paham sampai di situ? Paham, Pak. Paham sampai di situ? Paham, Pak. Paham. Paham, Pak. Paham ya? Sekarang, apakah perkembangan teknologi ini bisa membawa pengaruh dalam kehidupan kita? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, ya? Bisa, Pak. Ya. Bisa. Ada dampaknya dalam kehidupan kita, yaitu ada namanya dampak positif dan ada namanya dampak Negatif. Oke, baik. Ada yang tahu kira-kira dampak positif dari perkembangan teknologi? Mempermudah kehidupan, Pak. Oke, Ahmad Razik ya. Ya, mempermudah itu kehidupan. Mempermudah kehidupan. Oke, ada lagi yang lain? Untuk berkomunikasi, Pak. Oke. Apa tadi si Rafika? Kameranya angkat diturun sedikit kameranya. Ya. Untuk apa? Berkomunikasi. Untuk mempermudah komunikasi. Bagus. Yang lain? Ada lagi? Untuk mempercepat kegiatan, Pak. Untuk Mempercepat apa tadi? Oh, Rajwa. Rajwa ya. atau Untuk mempercepat kegiatan. kegiatan. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Oke, itu dampak positifnya, ya, mempermudah kegiatan, mempercepat kegiatan, membantu kita dalam melakukan segala sesuatu, membantu kita dalam memenuhi kebutuhan hidup dan lain-lain. Kita lihat loh, ya, zaman sekarang teknologi, anak-anak kan sering belanja online tidak?
Sering tidak? Sering, Pak. Sering. Sering, Pak. Belanja online cukup di rumah. Cukup di rumah. Itu salah satu bentuk perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi. Tidak perlu lagi ke pasar, tidak perlu lagi ke mall. Anak-anak cukup dalam genggaman. Cukup dengan menggunakan HP, ya, HP seperti ini. Anak-anak sudah bisa melakukan aktivitas kegiatan, mau belanja, mau belajar, dan lain-lain. Luar biasa kemajuan teknologi. Itu dampak positifnya, ya. Tetapi di balik dampak positif ini ada namanya dampak negatif. Apa saja dampak negatifnya? Ada yang tahu? Merugikan. Kecanduan. Oke, Zabani apa Zabani? Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Apalagi? Membuat orang semakin malas. Membuat siapa tadi jawab? Rafika ya? Kaisa, Pak. Oke. Kaisa membuat orang Makin malas. kalau istilah anak muda sekarang apa? Agar Malas gerak. ya. Gerak. Itu kan istilah keep zaman now ya. Oke. Apalagi? Berdampak pada kesehatan, Pak. Kedua, berdampak kepada kesehatan. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Kecanduan, Pak. Kecanduan. Oke. Itu dampak negatifnya. Ya, dampak negatifnya. Sekarang kita lihat, karena kita tadi bicara masalah peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan ekonomi. Sekarang mari kita lihat, ya, apa saja sih dampak positifnya dalam kegiatan ekonomi itu. Kegiatan ekonomi itu ada 3 ya. Pertama, Produksi. yang kedua, Distribusi. yang ketiga, Konsumsi. oke, sekarang kita lihat apa sih dampak positifnya di bidang ekonomi. Nih lihat, kemajuan ya, dampak positif kemajuan iptek yang pertama di bidang ekonomi itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan berbagai aktivitas pekerjaan bisa dilakukan dengan mudah. Tak hanya itu saja, setiap orang juga lebih mudah mendapatkan pekerjaan seiring dengan kemajuan iptek ini. Nih lihat gambar. Gambar yang sebelah kiri itu adalah seorang petani sedang membajak sawahnya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan apa? Kerbau. Di sebelah kanannya dengan menggunakan traktor. Mana yang lebih mudah dan mana yang lebih cepat? Traktor. Menggunakan traktor, Pak. Menggunakan traktor. Nah, ini salah satu bentuk kemajuan teknologi, dampak positif teknologi di bidang produksi. Artinya kalau untuk menghasilkan padi yang bagus, untuk menghasilkan jumlah padi yang jauh lebih banyak dengan waktu yang relatif singkat, maka perkembangan teknologi melalui traktor jauh lebih ya baik ketimbang kita menggunakan bajak kerbau. Itu ya. Oke, gambar yang kedua. Nih, kemajuan lagi di bidang teknologi. Intinya bahwa dampak positif dalam bidang kehidupan ekonomi itu dunia ini seolah-olah dalam genggaman. Yang dampak negatifnya, nih, dengan teknologi banyak terjadi pengangguran. Kalau tadi pekerjaan bisa dilakukan oleh 10 orang, ya, tapi dengan teknologi menggunakan alat canggih seperti komputer, cukup 1 orang tinggal mencet tombol. Jadi yang 9-nya kemana? Pengangguran. Bagaimana cara untuk mengatasi supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang pengangguran? Adalah belajar supaya kita dapat bersaing dengan orang-orang yang Keras. Oke. Yang berikut, memiliki sifat konsumtif atau tadi yang dijawab oleh si Raisa tadi, boros akibat kompetensi yang ketat di era globalisasi. Boros tidak anak-anak menggunakan kota. Boros, Pak. Boros. Boros, ya.
Boros itu ada manfaatnya kalau digunakan dalam hal yang positif, belajar, ya. Tapi kalau boros menggunakan dalam hal yang negatif, main game atau berselancar yang lain-lain, maka akan terasa, ya, tidak ada manfaatnya dari perkembangan teknologi. Baik. Yang berikutnya, kemajuan iptek juga akan memperparah kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Perkembangan teknologi juga seperti itu. Orang-orang yang punya HP bagus, ada kesenjangan terhadap teman-teman yang tidak punya HP. Jadi teknologi itu di samping memang memberikan dampak positif, juga dapat memberikan dampak negatif, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari dan kehidupan kegiatan ekonomi, baik itu dalam hal produksi, baik itu dalam hal distribusi, maupun dalam kegiatan konsumsi. Oke, sampai di sini semuanya ada pertanyaan? Perhatikan gambar berikut. Yang pertama, gambar apa? Supermarket. Supermarket. Yang kedua, gambar apa? Handphone. Handphone. Yang ketiga, gambar apa? Laptop. Aplikasi untuk berbelanja online. Oke. Ya, semua gambar ini adalah menunjukkan bahwa peran teknologi dalam kegiatan ekonomi itu sangat berperan. Nih, lihat nih. Ya. Barang-barang yang dihasilkan di supermarket ini adalah hampir semuanya dihasilkan dari perkembangan teknologi. Kemudian beberapa aplikasi belanja, aplikasi transportasi, aplikasi belajar, dan aplikasi-aplikasi yang lain yang mempermudah kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya juga salah satu adalah peran dari perkembangan teknologi. Kemudian sekarang untuk menghasilkan uang dengan cukup di rumah saja, teknologi juga mampu. Ya, teknologi juga mampu. Banyak sekarang para ibu-ibu, para mahasiswa itu melakukan kegiatan bisnisnya cukup di rumah, yaitu bisnis apa namanya? Bisnis Online. Bisnis online. Ya, luar biasa perkembangan teknologi. Perannya dalam kehidupan kita. Ya, luar biasa. Nih. Sekarang kita lihat ya, peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Apa yang pertama? Menunjang kegiatan produksi karena akan mendukung produksi bahan baku untuk produksi. Nah, kita lihat gambarnya nih. Menunjang kegiatan produksi terutama kebutuhan atau mesin-mesin produksi, bahan baku untuk produksi serta bahan penolong. Luar biasa ya, menunjang kegiatan produksi terutama kualitas maupun kuantitas. Tuh, baik itu mutu maupun jumlah barang, jauh lebih membantu peran ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Kemudian dapat mempermudah distribusi barang. Sekarang kan teknologi canggih kan, dapat mempermudah distribusi. Kemudian dapat memperlancar juga distribusi. Dapat memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan. Cukup dengan HP semua yang kamu butuhkan, tinggal cari ya. Kemudian apalagi? Dapat memberikan kemudahan dalam dapat memberikan kemudahan dalam distribusi barang. Nah, apalagi? Bagus ya. Oke. Luar biasa ya, semuanya anak-anak mampu ya menjelaskan dan menjawab apa
yang ditanyakan mengenai materi-materi pelajaran kita hari ini. Luar biasa ya. Kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebagai akhir dari pelajaran kita pada hari ini, ya, sebelum pelajaran ini kita tutup, adakah pertanyaan yang masih perlu kamu ketahui terhadap materi pelajaran ini? Tidak ada, Pak. Apa? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Jadi sebagai akhir dari pelajaran kita, ya, sebagai produk pembelajaran kita pada hari ini, ya, nanti tugas kalian itu mencari dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan ekonomi di sekitar tempat tinggalmu. Itu ya. Kemudian kalian juga diberi kebebasan nanti memilih cara untuk menyampaikan hasil proses pembelajarannya. Untuk anak-anak yang suka audio, mungkin nanti dapat menjabarkan tugasnya itu dalam bentuk voice note atau tulisan. Kemudian untuk anak-anak yang suka visual, silakan nanti menjabarkannya dalam bentuk gambar. Anak-anak yang suka kinestetik bisa menjabarkan tugasnya dalam bentuk video. Dan anak-anak yang suka menulis, silakan nanti menjabarkan dalam bentuk catatan observasi. Jadi semuanya itu kembali kepada minat, kesiapan, dan cara gaya belajar kamu. Semua pekerjaan tugas ini nanti anak-anak kirimnya ke Google Classroom. Ya. Nah, sebagai refleksi kegiatan kita pada hari ini, Bapak ingin bertanya, ya. Oke, hal apa yang menarik dari pertemuan kita hari ini? Ayo silakan, hal apa yang menurut anak-anak itu menarik pelajaran kita hari ini? Oke, silakan. Nah, tulis di room chat ya. Hal yang paling menarik proses pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian yang kedua, berdasarkan materi yang telah dipelajari, apa yang menentukan bahwa teknologi itu bisa mengubah pola pikir manusia? Ya, itu sebagai refleksi kita. Kemudian yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa yang akan datang? Silakan nanti anak-anak tulis di room chatnya, ya. Apa hal yang menarik? Ada yang menjawab, Pak, yang menarik. Oh, Pak, pakai jamboardnya lebih seru. Oke, Pak, komunikasinya bagus. Sinyalnya lancar. Itu yang menarik ya, oke. Bagus, Pak, menggunakan PPT jauh lebih mudah dimengerti. Dapat menambah ilmu pengetahuan, Pak, tentang alat-alat elektronik dan lain sebagainya. Oke, Zepani, bagus ya. Refleksi kita belajar hari ini. Baik ya. Baik anak-anak ya, pembelajaran kita hari ini kita tutup sampai di sini ya. Terima kasih telah berpartisipasi dalam mengikuti proses pembelajaran kita pada hari ini. Teruslah belajar. Satu hal yang perlu anak-anak taati adalah patuhi protokol kesehatan. Ya, pastikan anak-anak memakai masker, cuci tangan dengan sabun, jangan berada di tempat kerumunan, kalaupun terpaksa harus jaga jarak, jaga kesehatan, agar apa yang anak-anak cita-citakan nanti dapat berhasil sesuai dengan harapan. Terima kasih ya semuanya. Sebagai akhir pelajaran kita pada hari ini, kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Teruslah belajar. Jangan pernah menyerah. Karena hidup ini tak pernah berhenti mengajarkan. Terima kasih. Sampai jumpa kita di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan pendekatan kompetensi
sosial dan emosional. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.